Kalau begitu kita mari dengarkan opening speech dari Mas Gofur. Silakan Mas Gofur. Oke, terima kasih teman-teman semuanya Jackers yang telah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan di hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih bisa mengikuti kegiatan webinar yang rutin kita adakan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, para pajakaners, dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pajakaners yang saya hormati, teman-teman pajakin juga yang tim pajakin yang telah uh, mensukseskan acara pada pagi hari ini. Izinkan sebelum acara kita mulai, acara inti berupa webinar nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Susan, izinkan saya sedikit memberikan opening speech yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Teman-teman pajakener semuanya, pada pagi hari ini webinar kita mengambil tema PPh Pasal 21 untuk penghitungan dan untuk pelaporan bukan pegawai begitu ya. PPh Pasal 21 ini banyak variasinya, banyak variannya. Jadi kayak makanan. Nanti kita bisa melihat ada varian pegawai. Pegawai ada dua, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian ada juga bukan pegawai yang nanti pada pagi hari ini insya Allah akan kita kulik, akan kita pelajari bersama-sama. PPh Pasal 21 untuk menghitung penghasilan dari bukan pegawai. Kemudian juga ada peserta kegiatan dan lain-lain begitu ya. Bahwa PPh Pasal 21 ini memang banyak banyak variabel untuk menghitungnya sehingga masing-masing eh, ketentuan itu memberikan dampak yang berbeda, baik terkait dengan berapa besaran dari DPP-nya atau dasar penghitungan pajaknya berapa, itu masing-masing akan ada penghitungan yang berbeda. Kalau terkait dengan tarif, bisa kita pastikan semuanya tarifnya sama, Bapak Ibu. Tarifnya sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarifnya bersifat progresif begitu ya untuk PPh orang pribadi. Tetapi karena dasar pengenaan pajak atau DPP-nya berbeda, maka dipastikan PPh yang terutang juga akan berbeda. Begitu ya. Nah, itulah nanti kita akan coba mempelajari dan mempermudah konsep-konsep penghitungan PPh pasal 21 untuk status bukan pegawai. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lengkap, lebih rinci oleh Mbak Susan narasumber kita pada pagi hari ini. Uh, saya berharap teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak hanya e-sertifikat yang teman-teman dapatkan, tetapi juga ilmu, pemahaman, terutama hal-hal yang bersifat konsep PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai ini, sehingga nanti kalaupun ada berbagai case, ada berbagai pelaksanaan atau realitanya di lapangan seperti apa, teman-teman tinggal melihat konsepnya begitu, melihat landasan yuridisnya, sehingga tidak gampang ketika ada perbedaan dalam penerapan, teman-teman masih bingung begitu ya. Teman-teman semuanya Pajakeners yang saya banggakan, sebelum beralih ke materi, izinkan saya mewakili Pajakin untuk memberikan pengenalan bagi yang belum kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Bagi yang sudah kenal dan sudah sayang Pajakin, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi terkait dengan fiturnya Pajakin, menu-menu Pajakin, ataupun layanan-layanan Pajakin yang lainnya begitu ya. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman Pajakiners, Pajakin ini memiliki visi untuk menjadi mitra terpercaya bagi wajib pajak dan juga mitra terpercaya bagi pemerintah begitu ya.
menjadi mitranya wajib pajak di dalam melaksanakan memenuhi kewajiban perpajakan dan di dalam melaksanakan atau memperoleh hak-haknya bagi wajib pajak begitu. Seperti kita ketahui bersama bahwa wajib pajak tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi dia juga memiliki hak dalam perpajakan. Kemudian menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah, lebih khusus bagi otoritas perpajakan, itu pajakin memiliki visi menjadi mitra dalam menghimpun penerimaan pajak tentunya, penerimaan negara ya, melalui penyelenggaraan administrasinya yang efisien, yang efektif tentunya, dan yang berintegritas dan berkeadilan begitu. Jadi kalau memang kita sebagai wajib pajak UMKM ya kita memenuhi kewajiban pajak UMKM begitu. Kalau yang sudah memiliki penghasilan besar, pajaknya tentunya akan semakin besar. Nah, itulah prinsip keadilan yang hendaknya memang kita pegang bersama-sama. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk layanan pajakin sendiri, kita ada dua layanan, yang itu layanan yang berbasis online dan berbasis offline. Gitu. Untuk layanan yang berbasis online, Bapak Ibu di sini ada konsultasi, ada cek status, ada buku kas, ada akuntansi, ada e-billing, ada e-materai, dan ada izin usaha begitu. Untuk konsultasi sendiri, teman-teman pajak KNS, oh ya, selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang update, artikel-artikel, berita-berita terkait dengan perpajakan di Pajakin ini. Oke, selanjutnya untuk menu konsultasi, teman-teman nanti bisa memanfaatkannya dengan memilih menu konsultasi terlebih dahulu, kemudian melengkapi formnya yang ada, karena form ini akan membantu kita dipajakin di dalam memberikan respon begitu ya, apabila misalnya yang mau ditanyakan tentang PPN atau faktur pajak begitu, atau menanyakan tentang PBB gitu ya, nanti teman-teman bisa dilengkapi di form itu. Nah, untuk kemudian teman-teman bisa memilih atau memulai untuk melakukan chat online online melalui chat ataupun melalui video call begitu ya. Kalau teman-teman terasa saya males ngetik, saya maunya video call ya silahkan. Teman-teman bisa menggunakan menu video call. Oke, itu untuk menu konsultasi ya. Kira-kira tidak ada yang sulit. Kemudian yang kedua ada menu cek status NPWP. Mungkin teman-teman semuanya ingin tahu bagaimana status NPWP dari lawan transaksi gitu ya, atau dari teman, dari keluarga, atau dari teman-teman sendiri. Jadi cek status ini penting untuk memahami apakah NPWP-nya itu masih valid atau masih efektif atau sudah non efektif. Selanjutnya kita ada juga menu catat kas ya, catat kas langsung bayar pajak. Menu ini kami dedikasikan untuk teman-teman UMKM dalam melakukan catat transaksi, kemudian membuat ID billing dan sekaligus membayar pajaknya ya, karena memang UMKM ini pemerintah juga memberikan kesederhanaan di dalam administrasinya. Misalnya berapa nih omsetnya, nanti tinggal dimasukkan, teman-teman tinggal dicatat di menu catat kas, langsung tuh keluar PPh UMKM yang mau dibayar atau yang harus dibayar berapa. Dan kemudian teman-teman bisa membuat ID billing di sini dan sekaligus bisa membayar melalui QRIS kita atau melalui saluran yang lain. Kemudian yang berikutnya ada menu akuntansi. Menu akuntansi ini adalah menu yang lebih kompleks atau lebih lengkap dibandingkan menu catat kas ya. Jadi di akuntansi ini teman-teman baca KNS nanti semua bisa mencoba di menu ini, coba tolong bisa dipakai itu menunya. Output dari menu ini adalah laporan keuangan, baik itu neraca atau yang sering kita sebut dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ya. Karena dua laporan itulah yang nanti teman-teman bisa gunakan sebagai lampiran di dalam melaporkan pajaknya di Cortex maupun kalau yang dulu SPT tahunan masih bisa di DJP online, tapi kalau nanti berikutnya bisa di Cortex. Nah, teman-teman bisa memasukkan menginput transaksi, kemudian memilih transaksi, kemudian setelah itu teman-teman di-save. Nah, nanti secara sistem akan dilihat apakah ini masuk akun ini masuk mana nih, masuk akun-akun yang di laba rugi atau masuk ke akun-akun yang ada di neraca begitu. Nanti kemudian teman-teman bisa mendownload outputnya baik secara bulanan, secara
per periode yang teman-teman inginkan begitu atau secara tahunan. Itu untuk menu akuntansi ya. Jadi teman-teman coba bisa memakainya kalau mau mencoba membuat, oh gimana nih laporan keuangan saya coba input lah gitu ya. Bisa digunakan menu akuntansi. Selanjutnya ada menu e-billing. E-billing ini teman-teman juga tinggal pilih jenis pajaknya apa, kemudian diisi untuk kode dan masa pajak berapa gitu ya, misalnya masa pajak bulan apa gitu. Kemudian diisi dengan kesesuaian BWP dan dilihat detailnya. Kemudian teman-teman bisa di situ ada nanti e-billing yang sudah di-create oleh sistem kita. Selanjutnya Selanjutnya ada menu e-materai. Menu e-materai ini teman-teman kalau punya dokumen dan perlu ada materainya, materai tempel yang secara uh, elektronik, teman-teman bisa menggunakan e-materai yang ada di Pajakin ya. Silakan mau memakai berapa, insya Allah Pajakin siap ada untuk menyediakan e-materai bagi teman-teman. Sehingga dokumen kita tidak gampang tercecer ya. Kalau kita pakai materai-materai yang biasa itu kan kalau hilang dan lain sebagainya kita sudah. Nah, kalau pakai materai ini kan nanti dia sudah tertempel di dokumen digital kita. Selanjutnya ada menu kalau e-materai nanti tinggal ini ya, tinggal pilih menu e-materai, kemudian beli kuotanya, kemudian diunggah dokumennya, kemudian diatur posisinya di mana begitu untuk e-materainya dan setelah itu bisa pembubuhan dan diunduh dokumennya ya berbentuk digital tadi yang sudah ada pembubuhan e-materainya. Selanjutnya yang terakhir adalah menu izin usaha. Menu izin usaha ini teman-teman bagi yang mau membuat izin usaha baik PT perseorangan, firma, CV, mau bikin koperasi, yayasan begitu ya. Silahkan bisa konsultasi dengan tim kami. Bahkan nanti kita akan siap membantu teman-teman untuk mendirikan badan usaha itu sampai PT gitu ya, badan usaha hukum, PT maupun yang lainnya ya. Tinggal teman-teman pilih, kemudian pilih jenis layanannya. Tadi mau mendirikan apa misalnya, oh koperasi atau yayasan atau PT, teman-teman bisa digunakan di menu izin usaha itu. Saya kira itu untuk layanan online yang ada di menu dipajakin. Uh, Seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih selalu melakukan update, melakukan pengembangan atas menu-menu yang ada atau fitur yang ada dan sekarang masih dalam tahapan pengembangan yaitu di menu e-filing, e-bupot maupun e-registration karena memang ini sangat terkait dengan perkembangan dari sistem baru yang diluncurkan di DJP yaitu Cortex itu ya. Gitu. Insya Allah segera kita lakukan bisa kita launching lah kalau sudah dalam tahapan bisa kita gunakan dengan baik begitu. Teman-teman semuanya, pencegahan yang saya banggakan. Untuk yang kedua, yang layanan yang bersifat offline, kami ada banyak layanan. Tentunya layanan offline ini muncul dan kami lakukan pemberian layanan karena layanan-layanan yang kita berikan secara online ternyata belum mampu memberikan jawaban yang secara komprehensif terhadap case-case perpajakan maupun baik dalam proses compliance, tax audit maupun dalam proses litigasi ya, keberatan, banding maupun peninjauan kembali terhadap case-case perpajakan begitu. Artinya dengan layanan offline ini insya Allah kami dipajakin siap dengan tim yang tadi disampaikan, kita memiliki tim yang tentunya memiliki profesionalismenya yang sangat tinggi, memiliki kemampuan yang baik di dalam memberikan layanan-layanan ini. Insya Allah kami bisa memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu teman-teman pajakaners semuanya yang sekiranya memang memerlukan layanan secara offline karena memang pajak ini tidak bisa hanya kita selesaikan secara online, apalagi sudah menyangkut dengan surat-surat dari kantor pajak begitu ya. Baik pendampingan ketika tax dispute tadi, kemudian tax audit sampai proses hukum di bidang perpajakan. Nah, untuk yang lain-lain, misal untuk compliance, untuk pembuatan transfer pricing dokumen, untuk tax opinion, sekiranya teman-teman perlu tax opinion dari jasa konsultan dan juga tax
advice begitu, insya Allah kami juga siap memberikan itu sesuai dengan, sekali lagi sesuai dengan keilmuan dan ruang lingkup pekerjaan yang sekiranya sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kami. Saya rasa cukup pengenalan dari kami, tim Pajakin. Mudah-mudahan Pajakin senantiasa tumbuh dan berkembang dan bisa memberikan layanan-layanan yang Bapak, Ibu, teman-teman Pajakener semua butuhkan sehingga pajak yang simple, yang sederhana, yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Demikian sebelum saya tutup, sekali lagi selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini, Mbak Susan. Semoga Mbak Susan bisa menyampaikan materi dengan baik dan juga bisa diterima dengan baik. Pakai bahasa yang mudah saja ya Mbak, jangan tinggi-tinggi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan di dalam setiap aktivitas kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gofur atas opening speech-nya. Alhamdulillah berkat Pajakender semua yang terus mendukung, Pajakin tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Semoga segala doa dan harapan untuk acara webinar kita hari ini terlaksana dengan sebaiknya. Baik, barusan kita sudah mendengarkan opening speech dari COO Pajakin sekaligus Wakil Ketua Hippitak Center yaitu Mas Abdul Gofur. Kita lanjut saja nih Bapak Ibu sekalian. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang PPh satu bukan pegawai, hindari kesalahan, pahami perhitungannya. Yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita, Mbak Susan, selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin. Namun sebelum saya serahkan kepada Mbak Susan, izinkan saya mengingatkan kembali nih Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup pukul 11 WIB. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya ya. Dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser dengan peserta lain. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakir melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim juga nih di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Susan. Nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis nih Bapak Ibu sekalian, sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak Ibu dimohon menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Susan, agar berkesempatan mendapat hadiah menarik dari Pajaki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi PPh satu bukan pegawai, hindari kesalahan, pahami perhitungannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Susan. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu nih pemateri kita hari ini, yaitu Mbak Susan. Halo Mbak Susan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Gusti. Halo Mbak Susan, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gusti sendiri gimana? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, kira-kira udah siap belum nih Mbak ngasih materi dan insight-nya nih kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini? Sudah dong. Sudah siap. Oke, kalau udah siap, mari kita persilahkan materi kita hari ini untuk Mbak Susan, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak sudah hadir dalam webinar edukasi perpajakan kita hari ini. Perkenalkan, saya Susan Pujastuti yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam sesi kali ini. Di topik kita kali ini adalah PPh satu bukan pegawai. Hindari kesalahan, pahami perhitungannya. Kenapa sih topik ini penting? Karena jujur saja di lapangan masih sering kali kita temui nih kesalahan-kesalahan yang terjadi, mulai dari salah cara pemotongan pajak, salah setor, bahkan salah dalam pelaporan PPh satu untuk pihak-pihak yang memang bukan pegawai tetap. Kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa panjang, di mana akan ada sanksi administrasi dan juga denda. Nah, supaya itu tidak terjadi di webinar kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana memahami aturan dengan benar, menghindari kesalahan yang terjadi, dan tentunya menghitung PPh satu bukan pegawai dengan cara yang tepat. Oke, well, the next, Yasmin.
Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat dulu apa aja sih tujuan dari webinar kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui dasar hukum, subjek, dan objek PPh 21 bukan pegawai. Jadi siapa aja sih yang termasuk kategori bukan pegawai dan bagaimana aturannya. Dan yang kedua, kita akan mengetahui cara pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan PPh 21 untuk bukan pegawai. Dan yang ketiga, setelah memahami dasarnya, kita akan belajar bagaimana sih menghitung PPh 21 bukan pegawai dengan benar melalui studi kasus yang akan saya sampaikan. Harapannya setelah sesi ini, Bapak Ibu bisa lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakannya termasuk terkait dengan PPh 21 bukan pegawai. Mulai, Jasmine? Oke, Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih detail mengenai PPh 21 bukan pegawai, mari kita samakan terlebih dahulu persepsi. Jadi, apa sih PPh 21 itu? Nah, jadi PPh 21 ini merupakan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi. Yang dimana pemotongnya itu bisa dari pemberi kerja, penyelenggara kegiatan, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang wajib membayar. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa PPh 21 ini berlaku untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga bukan pegawai. Yang dimana biasanya untuk pegawai tetap, seperti karyawan, mereka biasanya menerima gaji bulanan. Untuk pegawai tidak tetap, biasanya mereka menerima upah harian ataupun borongan. Dan untuk bukan pegawai, mereka biasanya menerima honorarium, fee, komisi, dan juga imbalan sejenis. Nah, pada hari ini fokus kita ada pada di kategori ketiga, yaitu PPh 21 bukan pegawai. Karena disinilah yang dimana sering terjadi nih salah kaprah, terutama dalam pemotongan dan juga pelaporannya, serta yang membedakan antara pegawai tidak tetap dan juga bukan pegawai. Boleh? Di sini. Oke, jadi kita masuk ke perbedaan pegawai tetap, tidak tetap, dan juga bukan pegawai. Yang dimana kalau misalkan untuk pegawai tetap, dia itu ada hubungan kerja yang berkelanjutan, yang dimana mereka akan menerima gaji ataupun imbalan setiap bulannya. Yang dimana untuk DPP-nya itu adalah penghasilan bruto dikali TER, dan untuk PTKP dia berlaku dan tarif PPh 21-nya itu tarif progresif pasal 17, dan contoh pemotongannya itu ada perusahaan tempat bekerja, instansi pemerintahan. Dan untuk pegawai tidak tetap, yang dimana dia itu sifatnya sementara, harian, ataupun borongan. Nah, untuk pengenaan perhitungan dari si pegawai tidak tetap ini ada 3 cara. Yang pertama itu di mana kalau misalkan penghasilan dia dari 0 sampai 2,5 juta per hari, itu perhitungannya adalah per harian dikali sama bruto. Dan kalau misalkan mereka penghasilannya di atas 2,5 juta per hari, maka perhitungan itu adalah tarif pasal 17 dikali 50% dikali bruto. Dan ada juga yang dimana dibayar bulanan, yang dimana per bulanan dikali bruto. Dan eh, PTKP ini tidak berlaku, yang dimana tarif PPh 21-nya ini mereka kena tarif progresif pasal 17, yang dimana contoh potongnya ini adalah perusahaan pemberi kerja lepas. Dan untuk yang bukan pegawai yang akan kita bahas pada hari ini, yang dimana hubungan kerjanya itu eh, dia tidak ada dan biasanya hanya eh, hubungan antara penerima dan juga pemberi jasa aja. Nah, yang dimana untuk DP pengenaan ini adalah tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan brutonya. Nah, untuk PTKP di bukan pegawai ini, dia tidak berlaku, tapi dia berlaku untuk tarif progresif pasal 17, yang dimana contoh potongnya itu ada pada perusahaan, perintis organisasi, bendahara pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi, untuk perlakuan pajak antara ketiga kategori ini berbeda. Nah, di sini seringkali letak kesalahannya, di mana orang yang seharusnya termasuk bukan pegawai malah diperlakukan seperti pegawai tidak tetap atau sebaliknya. Boleh dilanjut ya sini.
Oke, jadi eh, untuk supaya supaya kita tidak salah arah juga, jadi untuk PPh 21 bukan pegawai yang di mana dasar hukum awalnya itu adalah Undang-Undang PPh yang akhirnya terdapat perubahan yang diganti dengan Undang-Undang KPP nomor 7 tahun 2021. Dan kemudian ada PP nomor 55 tahun 2022 yang menjelaskan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Dan PMK 168 tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 ini. Nah, ada hal penting dari PMK 168 terbaru ini yang dimana istilah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan itu dihapus. Nah, jadi semua penghasilan bukan pegawai itu menggunakan 50% dari bruto sebagai DPP mereka, lalu dikenakan tarif progresif dari pasal 17. Jadi untuk yang sekarang itu lebih sederhana dan juga seragam. Jadi nggak ada lagi tuh perdebatan antara soal berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Next, Jasmine. Oke, nah jadi siapa aja sih yang disebut bukan pegawai ini? Jadi bukan pegawai ini adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Artinya, orang-orang yang bekerja secara mandiri, profesional, dan freelance yang masuk dalam kategori bukan pegawai ini, seperti beli putus aja sebenarnya, di mana kita bayar atas jasa yang dilakukan. Ya. Oke, kita masuk ke subjek PPh 21 bukan pegawai. Eh, jadi subjek untuk PPh 21 bukan pegawai ini antara lain. Yang pertama itu adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Dan yang kedua, ini adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, penilai, aktuaria, dan juga pejabat pembuat akte tanah. Yang dimana untuk pejabat pembuat akte tanah ini baru muncul di PMK 16. Nah, untuk tenaga ahli di sini adalah untuk orang pribadi, bukan badan. Misal, kantor akuntan publik, surja, dan rekan. Nah, kata rekan dan juga kata rekan ataupun partner itu menunjukkan bahwa badan hukumnya itu firma ataupun badan. Jadi yang dikenakan seharusnya itu adalah PPh 23, bukan PPh 21, bukan pegawai. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan sinetron, sutradara, kru film, foto model, eh, peragawan atau peragawati. Nah, untuk yang terbaru di PMK 168 ini ada pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, baik itu influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya, dan seniman lainnya. Kemudian ada olahragawan, kemudian ada penasihat, pengajar, pelatihan, penceramah, penyuluhan, dan juga moderator. Kemudian ada pengarang, peneliti, penerjemah. Kemudian ada pemberi jasa segala bidang termasuk eh, teknik komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, kepanitiaan, ada agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesan atau perantara, petugas penjaga barang dagangan, kemudian yang baru saat ini juga agen asuransi, dan distribusi MLM atau direct selling kegiatan sejenis lainnya. Oke. Nah, jadi untuk objek PPh 21 ini, semua penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, antara lain itu ada honorarium, fee jasa, komisi, dan imbalan lainnya. Dan kapan sih PPh 21 bukan pegawai ini dipotong?
Nah, jadi hal tersebut terjadi saat pembayaran dilakukan atau saat penghasilan itu terutang. Jadi kita nggak bisa tunda untuk pembayaran pajak penghasilannya, yang dimana sebenarnya prinsip dari PPh 21 bukan pegawai ini adalah withholding at source, di mana pajak yang dipotong itu saat penghasilan diterima. Oke, boleh di next. Oke, nah jadi kita sekarang lihat nih skema perubahan dari PPh 21 bukan pegawai. Yang dimana sebelum PMK 168 itu ada istilah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Yang dimana eh, untuk tarifnya itu dia kumulatif. Nah, dan dengan perubahan yang sekarang semuanya itu dihitung lebih sederhana, di mana tarif pasal 17 itu dikalikan dengan penghasilan bruto dikali 50%. Ya, jadi untuk PMK yang sekarang kita sudah tidak pusing-pusing lagi nih mengenai kata berkesinambungan dan juga tidak berkesinambungan. Oke, jadi untuk penentuan penghasilan bruto bagi bukan pegawai, ini contohnya kayak jasa catering. Nah, jasa catering ini adalah penentuan jumlah brutonya ini seluruh penghasilan barang atau jasa yang merupakan milik orang pribadi. Dan untuk jasa dokter, ini biasanya di rumah sakit ya, di mana dokter itu kan dia melakukan praktik di rumah sakit dan biasanya itu juga ada kontrak perjanjian lah dengan rumah sakit, misal 75% banding 25% atau 80 banding 20. Nah, tapi untuk basis hitungan dari jasa dokter ini adalah sebesar eh, biaya yang dibayarkan oleh pasien ke rumah sakit. Jadi sebelum dipotong biaya oleh rumah sakit, sebelum sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil dari rumah sakit. Kemudian selain itu ada jasa catering, selain jasa catering dan juga dokter. Nah, yang dimana seluruh penghasilan dari pemberi jasa itu dikurangi jika ada pembayaran kepada tenaga kerja yang dipekerjakan. Misal dia ada biaya pengadaan atau ada pembayaran ke pihak ketiga dengan didukung oleh bukti yang sah. Jadi artinya tidak semua penerimaan itu otomatis menjadi dasar perhitungan pajak. Jadi ada perhitungan tertentu yang diakui di mana eh, itu tercantum juga pada pasal 12 ayat 4 pada PMK 168 2023. Oke. Eh, jadi mari kita ingat kembali juga mengenai tarif umum pasal 17 progresif untuk orang pribadi, yang dimana untuk penghasilan 0 rupiah sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%, dan untuk 60 juta sampai 250 juta itu akan dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta itu akan dikenakan 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu akan dikenakan 30%, dan di atas 5 miliar itu akan dikenakan 35%. Artinya kalau misalkan seseorang menerima honor 20 juta, maka yang dihitung pajaknya hanya 10 juta. Karena kan 20%, 20 juta kita kali 50%. Nah, kemudian 10 juta itu akan dikenakan tarif progresif pasal 17 ini, yang dimana dia masih terdapat pada eh, lapisan awal, itu di mana hanya 5%. Jadi dan kalau misalkan wajib pajak tersebut dia tidak punya NPWP, maka tarifnya itu lebih tinggi 20% dari tarif normal. Misal, tarif yang seharusnya 5% jadi 6%, tarif yang seharusnya 15% jadi 18%. Nah, jadi eh, untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP, ini akan lebih tinggi pembayaran yang akan mereka lakukan. Makanya kepemilikan NPWP itu sebenarnya
sangat krusial untuk wajib pajak. Dan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, jadi kenapa sih untuk PPh satu bukan pegawai ini menggunakan norma perhitungan 50%? Nah, jadi pemerintah itu menganggap sebagai eh, menganggap sebagian penghasilan tenaga nasional seperti sewa kantor, peralatan kerja, administrasi, dan transportasi serta tenaga pendukung. Yang dimana dengan norma ini wajib pajak tidak perlu mencatat detail biaya-biaya apa aja sih yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan atas kemampuan yang dia miliki. Dan karena ini juga kesederhanaan administrasi, mereka tidak perlu mencatat dan melaporkan biaya detail, dan juga lebih adil juga karena yang dikenakan pajak hanya pada bagian neto yang wajar, dan kepastian hukum yang dimana persentase norma ini dapat lebih mudah diterapkan oleh orang pribadi bukan yang merupakan bagian dari bukan pegawai. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme pemotongan dan penyetoran via Vertex. Nah, jadi untuk pelaporan PPh satu bukan pegawai ini, tahapan awal yang harus kita lakukan itu adalah di mana kita memilih menu ibu pot dan kita memilih BP21 untuk bukti potong selain pegawai tetap. Yang kemudian eh, pada bagian yang kemudian itu akan yang kemudian kita akan membuat create ibu pot BP21 pada bagian yang belum terbit. Nah, nanti pada bagian mekanisme pemotongan, nanti pada bagian create ibu pot, ada informasi-informasi yang harus kita penuhi, seperti masa pajaknya, status masa pajaknya, NPWP untuk uh, orang pribadi bukan pegawai, yang juga nanti kita perlu memasukkan uh, yang nantinya juga kita perlu memasukkan status PTKP-nya mereka. Dan biasanya fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan itu adalah tanpa fasilitas. Nah, nanti kita akan ada banyak pilihan di dalam situ dan kita akan sesuaikan dengan jenis-jenis. Nah, kita akan sesuaikan dengan jenis-jenis tenaga ahli atas bukan pegawai itu. Oke. Dan nanti dia akan otomatis terhitung dan akan terpotong menjadi DPP-nya itu adalah 50% dari yang seharusnya. Nah, nanti ketika kita sudah selesai menginput dan juga mencantumkan data-data yang sesuai dengan kejadiannya, nah nanti kita akan langsung klik submit dan mereka akan berpindah di bagian telah terbit. Nah, ketika sudah berada di bagian telah terbit, step selanjutnya yang kita lakukan itu adalah eh, pilih pada bagian surat pemberitahuan atau SPT yang dimana eh, pada bagian tersebut kita memilih surat pemberitahuan SPT yang dimana pilih yang dimana nantinya kita akan memilih konsep SPT. Nah, di sini kita klik nih bagian buat konsep SPT. Oke. Nah, setelah nanti kita sudah memilih pada bagian buat konsep SPT, itu biasanya nanti langsung ke generate sendiri. Itu langsung ke generate ada di bagian atas sebelah kiri
untuk tergenerate berapa sih besaran yang harus kita bayarkan setelah tadi kita input pada bagian ibu pot. Nah, ketika sudah selesai, nanti mereka itu akan berpindah. Nah, nanti eh, pada bagian pada bagian konsep SPT. Nah, sebelum kita ke bagian generate ini, yang harus kita lakukan adalah kita pilih dulu nih konsep SPT-nya itu apa yang akan kita laporkan. Di sini kan ada banyak pilihan ini, ada PPh Badan, PPh Badan Dolar Amerika Serikat, PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, PPh Pasal 2126, PPh Pasal 25 bagi BUMN atau BUMD, PPh Pasal 25 bagi bank, PPh Pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa atau wajib pajak lainnya, dan PPh unifikasi. Nah, pada bagian ini yang kita pilih itu adalah PPh Pasal 2126. Nah, nanti baru mereka akan tergenerate sebesar nominal yang kita input pada bagian ibu pot, bukan pegawai tetap. Nah, ketika tahapannya itu nanti akan diminta parafrase dulu, tanda tangan, nanti baru dia akan selesai ke tahapan selesai itu. Nah, nanti mereka akan berpindah nih dari dari konsep SPT akan berpindah ke SPT menunggu menunggu pembayaran. Nah, ketika di situ itu akan otomatis juga terbuat e-billingnya. Nah, ketika pembayaran yang berhasil, itu akan berpindah ke SPT yang dilaporkan. Jadi sebenarnya flow-nya ini adalah di mana kita store dulu di bagian ibu pot BP21 dan kemudian kita move ke SPT, kita buat konsepnya, kita pilih bagian PPh pasal 2126, kemudian nanti akan tergenerate e-billingnya sendiri, kemudian kita klik bayar dan lapor dan itu akan tergenerate e-billingnya. Oke. Nah, nanti untuk contoh bukti potongnya ini seperti yang ada di layar teman-teman. Nah, nanti identitas penghasilannya ditujukan penerima penghasilannya siapa, dan ini objek pajaknya ada banyak option. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja, yang dimana kalau misalkan dari contoh ini kan imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Nah, untuk DPP-nya sendiri ini otomatis 50%. Ya, dan nantinya ketika sudah selesai dalam laporan SPT, kita bisa download untuk bukti pemotongannya itu sendiri di Cortex, teman-teman. Nah, oke. Oke, jadi untuk mekanisme pemotongan dan penyerahan via Cortex ini ada juga nih. Pokoknya teman-teman jangan sampai lupa bahwa batas setor itu tanggal 15 berikut ya, PPh satu, baik itu PPh satu bukan pegawai, pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, dan di mana setiap tanggal 20 berikutnya merupakan batas lapor SPT masa. Dan untuk jika kita melakukan telat lapor itu ada dendanya sebesar 100.000 per masa pajak, dan juga kalau misalkan kita telat bayar itu itu akan disesuaikan dengan suku bunga normatif. Oke, jadi kita nggak hanya soal menghitung, tapi kita juga harus disiplin, dan kita juga harus disiplin dalam menyetor dan juga melaporkan pajak yang terjadi di perusahaan kita itu untuk tepat waktu. Nice. Oke, nah jadi Bapak Ibu sering kali juga nih pertanyaan muncul. Kapan sih suatu penghasilan itu dipotong PPh satu dan kapan dipotong PPh tiga? Jadi sekilas sama-sama pajak atas jasa, tapi sebenarnya perbedaan mendasarnya itu terletak pada sumber atau subjek pajak yang diberikan. Nah, mari kita lihat ya. Nah, kalau misalkan penghasilan orang pribadi yang dikenakan PPh satu itu merupakan eh, itu berasal dari tenaga atau keahlian pribadi orang orang pribadi itu sendiri. Nah, makanya itu yang dikenakan PPh satu.
atau bukan PPh satu bukan pegawai. Contohnya konsultan perorangan, yang dimana itu hanya dilakukan oleh orang pribadi, bukan atas nama badan, misal kayak yang surja dan rekan, surja dan partner, dan sebagainya. Nah, contohnya ini ada konsultan perorangan, dokter praktek pribadi, yang dimana serta artis menerima honor. Dan untuk bukan tenaga pribadi, itu biasanya melalui badan usaha atau sifatnya lebih ke penghasilan pasif, yang dimana itu ada seperti jasa badan, royalti, dividen, sewa dan sebagainya. Nah, untuk jasa konsultan PPh satu dan juga jasa konsultan PPh tiga ini berbeda. Nah, kalau misalkan untuk jasa konsultan PPh tiga ini adalah untuk badan, yang dimana eh, misal pembayaran PPh 23-nya ini ke konsultan atas nama Surja dan partner, Surja dan rekan. Itu baru dikenakan PPh tiga. Kalau misalkan PPh satu dia atas nama orang pribadi, misal atas nama Jasmine gitu. Kemudian ada royalti, dividen dari saham, dan juga sewa. Nah, untuk sewa ini, kalau misalkan sewa ini kita ke orang pribadi, ini ini tetap akan dikenakan PPh tiga, karena kalau misalkan untuk PPh satu ini PPh satu bukan pegawai ini lebih ke arah tenaga atau keahlian yang dimiliki oleh si eh, orang pribadi tersebut. Kalau misalkan atas eh, sewa yang dimiliki oleh orang pribadi itu tetap dikenakan PPh tiga. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke studi kasus, yang dimana Nyonya Intan ini adalah seorang akuntan berpengalaman yang dimana sedang mengerjakan penyusunan laporan keuangan di PT Solusi Akademi. Nah, atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Nyonya Intan ini menerima atau memperoleh imbalan dari PT Solusi Akademi sebesar 20 juta. Jadi berapa sih PPh pasal 21 bukan pegawai yang dikenakan? Nah, sesuai dengan peraturan PMK 168, yang dimana untuk perhitungan PPh pasal 21-nya sendiri, itu kita hitung terlebih dahulu DPP-nya, yaitu 20 juta kita kalikan dengan 50%, itu akan mendapatkan 10 juta. Nah, karena 10 juta ini masih dalam lapisan pertama, 0 sampai 60 juta, maka yang dikenakan itu sebesar 5%. Nah, jadi untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, 5% kita kalikan 10 juta, maka besaran yang harus dibayar oleh pemberi eh, pekerjaan itu adalah sebesar 500.000. Oke, kemudian ada contoh kasus yang kedua. Nah, jadi pada bulan Agustus 2025, Tuan Oji ini memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT Interaksi dan menerima imbalan sebesar 10 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa yang dimaksud, Tuan Oji memperkerjakan 3 orang ahli komputer dengan total upah sebesar 6 juta dan melakukan pergantian spare part yang rusak seharga 1 juta. Nah, jadi berapa sih besaran untuk PPh pasal 21-nya? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan juga ya bahwa selain dari jasa catering dan juga jasa dokter, itu eh, seluruh penghasilannya itu dengan dengan pembayaran-pembayaran yang akan terjadi. Misal dia kan kalau misalkan di sini dia ada eh, pembayaran kepada tenaga ahli besarnya sebesar 6 juta dan juga pergantian spare part 1 juta. Nah, kalau misalkan kayak gini, untuk DPP-nya ini kita hitung terlebih dahulu 50% dikali 10 juta dari nominal yang diberikan oleh PT Interaksi. Kemudian kita kurangkan sebesar 6 juta dan 1 juta, itu akan dapat totalnya 3 juta. Nah, jadi dari DPP itu kita dapat adalah 1.500.000. Nah, karena dia masih dalam lapisan pertama 0 sampai 60 juta, maka
Untuk tarif progresif pasal 71-nya ini dikenakan ada 5%. Jadi kita kalikan 5% kali 1.500.000 itu dapat 75.000. Oke. Selanjutnya, Ibu Ica, di mana Ibu Ica ini adalah seorang pengacara yang sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Nah, atas penyelesaian kasus tersebut, Ibu Ica menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta. Nah, jadi perhitungan untuk DPP-nya ini adalah 50% kali 40 juta, yaitu sebesar 200 juta, yang mana lapisannya itu berada pada lapisan kedua. Nah, untuk perhitungan eh, bukan pegawai ini, di mana kita hitung terlebih dahulu untuk lapisan yang pertama, 5% kita kalikan dengan 60 juta, dan kita tambah lagi 15% dari sisanya itu 200 juta, kurangi 60 juta, itu dapat 140 juta. Maka besaran PPh 21 yang harus dibayarkan itu adalah 24 juta. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi. Jadi mari kita simpulkan bahwa yang pertama PPh 21 PPh 21 bukan pegawai itu berlaku bagi individu yang bekerja berdasarkan keahlian atau jasa tanpa hubungan kerja yang formal. Nah, yang kedua, untuk DPP PPh 21 bukan pegawai ini itu dikenakan 50% dari bruto, dan juga kita kalikan kembali dengan tarif progresif pasal 17. Dan jangan lupa juga untuk mekanisme setor dan lapor lewat Ibu Pet Cortex, kemudian SPT dengan eh, adanya ketentuan yang berlaku batas setor tanggal 15, batas lapor tanggal 20, dan penting juga untuk kita klasifikasikan agar tidak salah hitung. Jadi, saya harap semoga sesi ini dapat membantu Bapak Ibu lebih percaya diri dalam mengelola PPh 21 bukan pegawai. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan akan saya kembalikan ke MC Gusti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susan atas pemaparan materinya. Sangat insightful sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah diberikan kesimpulannya di akhir. Kami harap Bapak Ibu sekalian me- mengikuti materinya dengan baik karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis, izinkan saya terlebih dahulu membacakan rules-nya ya, peraturannya ya. Jadi ketika saya menghitung mundur, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Lalu kami nanti memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Setelah kami lihat siapa yang tercepat, nanti akan kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi sebelum saya hitung mundur, jangan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan sebelum dihitung mundur udah resign duluan, nanti akan kita diskualifikasi dari kuis. Oke, selanjutnya kita hitung mundur ya. Kita mulai ya untuk kuis pertama. Bersiap. 3, 2, 1. Oke, kita cek dulu ya siapa yang tercepat. Baik, untuk yang tercepat ada Bapak Amri Ardiansyah. Bisa mengaktifkan mikrofonnya? Oke. Iya, halo. Oke, Bapak Amri. Udah siap nih untuk menjawab pertanyaan pertama ya? Siap-siap. Oke, boleh di Semoga. next, Kak. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Ketentuan terbaru PMK 168 garis miring 2023 tentang perhitungan PPh 21. A. DPP dihitung secara kumulatif jika penghasilan berkesinambungan. B. DPP selalu 50% dari penghasilan bruto per masa pajak tanpa bedakan sifat penghasilan. C. DPP dikurangin PTKP jika berkesinambungan dan memiliki NPWP. D. Oh, sorry, putus.
Halo, ada suaranya nggak? Tes, tes. Halo, Bapak Amri. Kebetulan MC kita putus ya suaranya. Eh, oke, untuk kuis pertama ini jawabannya apa ya, Bapak Amri ya? Atau perlu kita bantu bacakan ulang lagi? Sebentar, Pak Amri, maaf, ini masih di mute. Kita coba unmute dulu ya, Pak. Udah ya? Ada suara Oke, nggak? ya ada, Pak. Iya. Gimana? Saya baca ya. Ketentuan terbaru PMK Oke, 168 garing 2023 tentang penghitungan PP satu untuk bukan pegawai menyatakan bahwa yang ya B, untuk Bu, jawaban B. DPP selalu 50% dari penghasilan bruto per masa pajak tanpa membedakan sifat penghasilan. Itu sih jawaban saya. Ya, Oke, coba kita cek dulu ya jawabannya ya, Pak. iya, iya. Ya, benar sekali Hmm. jawabannya B Terima ya, kasih. Iya, Pak. iya. Oke, untuk klaim hadiah, silakan Iya. untuk follow Instagram Pajakin. Mm-mm. Follow Instagram Pajakin, lalu hubungi kami di DM. Lalu Mm-mm. setelah itu buat Instastory mengenai kegiatan Iya, webinar iya. hari ini, Pak. Instastory ya. Gitu. Mm-mm. Iya, silakan Berarti, hubungin kami melalui Instagram Pajakin ya, Pak. berarti saya chat ya. Selamat. Mm-mm. Terima kasih Oke. atas kuisnya dan Ya, hadiahnya. terima kasih Iya, Pak Amri sudah iya, mengikuti webinar kami. iya Oke, dengan senang untuk hati. kuis kedua selanjutnya, Dapat hadiah. selanjutnya saya Menang, weh. serahkan ke Udah dapat MC-nya ya. silin, dapat hadiah kan. Lumayan lah. Untuk kuis kedua saya serahkan kembali ke Webinar. MC-nya Mas Gusti. Pun saya kasih Pada kadang-kadang Mas nggak mau Gusti, webinar. silakan. Kan lumayan dapat Oke, udah hadiah. jaringan saya persilakan ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mohon maaf tadi Bapak Ibu sempat terputus tadi jaringannya. Oke, kita langsung aja ya ke kuis selanjutnya. Boleh diturunin dulu ya raisennya Bapak Ibu sekalian, karena belum kita hitung mundur nih. Boleh diturunkan dulu ya, biar kita hitung mundur dulu, baru kita raisen lagi sama-sama. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu ya? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, untuk Pak Hasrul Adan, gimana? Apakah bisa mengaktifkan mikrofon Pak Hasrul Adan? Ya, halo. Oke, Skip aja langsung. oke siap ya Pak. Kita akan bacakan nih kuisnya. Untuk pertanyaannya, seorang tenaga ahli, sebentar ya. Seorang tenaga ahli menerima honorarium 10 juta rupiah di bulan ini. Berapa DPP dan tarif yang berlaku? A. DPP 10 juta rupiah, tarif pasal 17. B. DPP 5 juta rupiah, tarif pasal 17. C. DPP 10 juta, tarif flat 5%. D. DPP 5 juta rupiah, tarif final 2,5%. Boleh dipilih. Yang mana jawabannya kira-kira? B ya, 5 juta kali pasal 17. Oke, jawabannya yang B. Benar sekali, Bapak. Karena Ore. jawabannya benar, Bapak berkesempatan untuk memenangkan kuis pertama. Karena untuk mengklaim hadiahnya itu dengan cara follow Instagram Pajakin, terus juga menghubungi melalui DM Instagram.
dan juga membuat instastory tentang kegiatan webinar pada hari ini. Oke, selamat ya Bapak, karena jawabannya sudah Ya, benar. terima kasih, Mas. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan ketiga nih, untuk kuis ketiga. Oke, siap-siap ya. Boleh diturunin dulu raisennya Bapak Ibu. Akan kita hitung mundur dulu nih sebelum kuis ketiga. Oke, udah siap ya? Kita hitung mundur dulu. Tiga, dua, satu. Sebentar ya, kita lihat dulu nih siapa yang tercepat Bapak Ibu. Akan kita periksa dahulu. Ditunggu sebentar ya. Untuk pertanyaan ketiga ini sambil mungkin bisa baca-baca, ingat-ingat lagi materinya yang tadi ya sebelum jawab kuis ketiga. Oke, untuk yang tercepat itu ada Ibu Tasya Kamila. Halo Ibu, Iya, boleh? Pak. Halo, oke udah siap ya Ibu untuk menjawab kuis ketiga ini? Udah, Pak. Oke, untuk kuis ketiga boleh kita tampilkan? Ya, Mana pertanyaannya itu mana pernyataan yang salah mengenai PPh 21 bukan pegawai setelah PMK 168 garis miring 2023? A. DPP dihitung kumulatif sepanjang tahun. B. Tarif mengikuti pasal 17 Undang-Undang PPh. C. Tidak ada bedanya antara berkesinambungan atau tidak. Atau yang D. DPP adalah 50% dari penghasilan bruto per masa pajak. Kira-kira yang mana Ibu? Boleh dipilih pertanyaan jawabannya? Yang A, Pak. Yang A, oke kita kunci ya jawabannya. Boleh kita cek? Iya, betul sekali jawabannya. Selamat ya Ibu. Bisa mengklaim hadiahnya dengan cara follow Instagram Pajakin ya, terus juga DM ke kita. Jangan lupa juga untuk buat Instastory webinar hari ini dan di tag juga Instagram Baik, kita ya Ibu. Pak. Makasih. Oke, selamat ya untuk ketiga pemenang tadi, Pak Amri Ardiansyah, Pak Asrul Adan, dan Ibu Tasya Kamila. Jangan lupa untuk diklaim ya dengan cara follow dan juga DM ke kita. Dan juga buat story Instagram dan tag Pajakin ya. Oke, karena kuis udah selesai, kita langsung ke acara berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab oleh Mbak Susan selaku pemateri kita. Boleh kita sapa lagi kalian Mbak Susannya. Halo Mbak Susan, udah siap untuk sesi tanya jawab Mbak? Halo Gusti, sudah dong. Oke, udah siap ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama atas nama Sita Remak ya. Pertanyaannya itu apa risiko yang dapat timbul jika terjadi kesalahan dalam pemotongan atau perhitungan PPh 21 bukan pegawai? Silakan Mbak, boleh dijawab. Oke, jadi apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan atau perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai ini, eh, memang ada beberapa resiko yang timbul. Misalnya, jika pemotong salah dalam menentukan DPP. Nah, yang dimana mereka tidak melakukan pengurangan yang seharusnya atau melakukan pengurangan yang tidak sah, maka jumlah pajak yang dipotong menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berdasarkan hal tersebut, pemotong yang kurang memotong atau tidak memotong PPh 21 itu wajib menanggung kekurangan pajaknya beserta dengan sanksi administrasinya yang berupa bunga itu. Nah, tapi tarif bunga yang sekarang ini tidak lagi tetap di 2% per bulan, melainkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dimana setiap bulannya itu mengacu pada suku bunga acuan yang berlakunya itu sampai maksimal 24 bulan. Nah, jadi sebagai gambaran nih, misal pada tahun 2025 tarif bunga sanksinya ini berkisar antara 1,01% sampai dengan 2,20% per bulan. Yang dimana hal tersebut disesuaikan lagi dengan jenis pelanggarannya. Nah, selain itu juga resikonya itu nggak hanya berada pada sisi pemotong. Nah, jadi pada penerima penghasilan ataupun bukan pegawai itu akan menyebabkan penghasilan bersih yang diterima serta kewajiban
pada saat pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi jika potongannya itu terlalu besar, maka penerima itu akan dirugikan secara arus kas meskipun nantinya bisa dikreditkan. Nah, tapi jika potongannya itu terlalu kecil, penerima wajib pajak ini mereka harus melunasi kekurangannya saat SPT tahunan, lengkap dengan sanksi bunga apabila terlambat bayar gitu, Gusti. Oke, sangat jelas ya tadi jawabannya ya. Semoga terjawab ya untuk atas nama Sintarema. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih atas nama Wiwin Winarti. Pertanyaannya, apakah boleh untuk bukti potong PP21 bukan pegawai dibuat hitungan per minggu? Karena selama ini perusahaan tempat saya bekerja membuat bukti potong per hari. Jadi akan sangat banyak, mengingat banyak transaksi dengan bukan pegawai. Oke, bagaimana? Boleh dijawab dulu, Mbak Susan? Oke. Jadi sesuai dengan PMK terbaru 168, pemotongan PPh 21 atas penghasilan bukan pegawai ini dilakukan saat penghasilan dibayarkan dan bukti potong wajib dibuat per masa pajak yaitu bulanan yang dimana artinya aturan tersebut tidak mewajibkan perusahaan membuat bukti potong per hari. Kalau misalkan perusahaan membuat bukti potong per hari untuk pekerja harian ataupun borongan, jumlahnya memang akan sangat banyak. Nah, jadi supaya lebih praktis, perusahaan itu memang boleh saja kok untuk membuat bukti potong secara rekapitulasi per minggu atau langsung satu bukti potong untuk 1 bulan itu selama PPh 21 yang dipotong tetap dihitung dengan benar. Nah, jadi menurut aturan yang terbaru, tidak ada lagi masalah jika bukti potong dibuat per minggu, asalkan dalam 1 bulan itu seluruh penghasilan dan pajak terpotong itu tercatat dengan benar dan juga lengkap. Tuh. Oke, kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya atas nama Eva Ramli. Untuk pertanyaannya, apakah untuk pegawai P3K untuk pembuatan PPh 21-nya, apakah sudah menggunakan tarif ter dan untuk penginputan di korteks pajak? Oke, gimana Mbak Susan? Boleh dijawab? Jadi untuk pegawai P3-nya ini perlu kita pastiin dulu nih apakah merupakan pegawai tetap atau merupakan bukan pegawai. Nah, kalau misalkan eh, pegawai P3-nya ini merupakan pegawai tetap, maka untuk tarif PPh 21 bulannya itu menggunakan tarif TER yang dimana bruto dikali TER. Dan kalau misalkan PPh 21 tahunannya itu menggunakan tarif progresif pasal 17. Sedangkan apabila termasuk bukan pegawai, maka diperhitungkan langsung dengan nilai DPP-nya, kita kalikan dengan 50%, kemudian kita kalikan lagi dengan tarif progresif pasal 17 itu sendiri. Tuh, jadi kita harus pastiin dulu nih, pegawai P3-nya ini dia memang pegawai tetap, bukan pegawai, ataupun tidak tetap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Mbak Susan ya. Untuk Oke. pertanyaan selanjutnya nih atas nama Yulita. Pertanyaannya untuk perhitungan PPh bukan pegawai tidak diakumulasikah penghasilannya? Iya, betul. Jadi untuk peraturan yang sekarang ini memang sudah tidak diakumulasikan lagi berdasarkan PMK 168 juga tahun 2023 yang dimana untuk perhitungannya ini DPP-nya itu 50% dari si jumlah brutonya. Nah, eh, pemotongannya ini dilakukan setiap kali pembayaran, bukan lagi berdasarkan proyeksi setahunannya. Nah, tapi eh, untuk saat ini juga PTKP tidak lagi diterapkan langsung dalam perhitungan bulanan. Nah, PTKP ini hanya relevan saat wajib pajak menyusun SPT tahunannya sendiri. Nah, jadi untuk eh, PPh bukan pegawai, tarif tetapnya itu adalah progresif pasal 17, namun diterapkannya pada DPP dari setiap pembayaran, bukan akumulasi pertahunannya lagi. Tuh.
Oke, terima kasih Mbak Susan atas jawabannya. Tadi menjadi pertanyaan terakhir kita ya yang kita bacakan. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf nih untuk Bapak Ibu sekalian yang pertanyaan mungkin tidak terjawab. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak Ibu bisa follow dan cek sosial media Instagram kita di Pajakin, karena nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab di sana. Kemudian untuk pertanyaan lebih detail, kami sangat open untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi langsung melalui platform Pajakin. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin ya Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk media sosial yang pertama ada Instagram kita Pajakin. Instagram kita menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa langsung share, bisa langsung follow aja ya untuk mengikuti informasi-informasi terkait perpajakan. Lalu selain Instagram Pajakin, kita juga ada media sosial lainnya nih Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu ada TikTok Pajakin. Jadi di TikTok ini kita berisi konten-konten video menarik tentang perpajakan dan konten entertainment lainnya. Jadi boleh nih dilihat keseruan kita juga di situ. Di situ juga ada tentang perpajakan juga. Lalu selanjutnya ada YouTube Pajakin. Di sini biasanya kita akan mengupload video rekaman webinar kami. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tertinggal atau ingin menonton ulang, bisa nih ke YouTube kita, dicari aja Pajakin. Di situ ada semua rekaman webinar yang udah kita adakan. Oke, untuk selanjutnya ada YouTube Lapak Pajak. Nah, di sini terdapat banyak sekali podcast yang menarik mulai dari perpajakan dan juga yang selain perpajakan. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-likes, dan juga ditonton ya Bapak Ibu sekalian di YouTube Lapak Pajak ini. Lalu selanjutnya itu ada website atau blog artikel dari Pajakin. Jadi di sini berisi tentang berita dan informasi pajak yang terbaru. Jadi boleh nih dikunjungi aja di blog.pajakin.com. Jadi silakan dilihat-lihat, di-follow, di-subscribe semua sosial media kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung nih di grup WhatsApp webinar kita, silakan untuk bergabung. Nantinya e-sertifikat dan materi akan kita share di grup tersebut. Jadi jangan lupa untuk gabung ya Bapak Ibu. Terima kasih karena kita sudah ada di penghujung acara nih. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan ketersediaannya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman, CEO Pajakin Mas Gofur, serta narasumber kita Mbak Susan yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Jangan lupa juga untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Gusti, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya mohon izin untuk menutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa ya di webinar pajakin berikutnya. Dadah.